bersyukur. Sebelumnya marilah kita senantiasa berdoa kepada Allah. Sampai saat ini Allah Mr. Raden Remix. Yang kedua adalah himbauan dari pemerintah dan MUI terkait sholat Idul Fitri. Kemudian yang ketiganya, insya Allah di lingkungan Gria Batra Asri yang sampai saat ini masih aman dari paparan COVID-19. Untuk itu, dari hasil surong antara DKM dan juga pengurus RT yang kita laksanakan pada tanggal 17 Mei tahun 2020, kita bersikap Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah, Allahu Akbar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته
ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا في آية أخرى ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم. Amma ba'd. Hadirin jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita semua bisa berkumpul di tempat ini dalam rangka melaksanakan salah satu syiar di dalam Islam, yakni salat Idul Fitri secara berjamaah. Salat Idul Fitri adalah syiar di dalam Islam, syiar dari syariat Islam. Makanya disunnahkan semua kaum muslimin ketika waktu salat Idul Fitri, baik laki-laki, perempuan, anak-anak, dewasa, bahkan hatta perempuan yang haid pun diperbolehkan untuk mengikuti salat Idul Fitri. Kecuali bagi yang haid, dia cuma mendengarkan khutbah Idul Fitri saja, tidak mengikuti salat Idul Fitri. Dan saking sunnahnya sampai disunnahkan jalannya ketika berangkatnya sama pulangnya dibedakan supaya kelihatan begitu banyaknya kaum muslimin. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi hari ini kita melaksanakan salat Idul Fitri dan juga bulan Ramadan kemarin dalam suasana yang berbeda. Dalam suasana di tengah pandemi COVID-19 yang wabah ini ada di Indonesia dan juga ada di seluruh penjuru dunia, sehingga mengakibatkan banyak di antara kita tidak bisa melaksanakan sholat Idul Fitri atau bulan Ramadan di masjid kita masing-masing. Kita kemarin di bulan Ramadan banyak melaksanakan sholat di rumahnya masing-masing, tarawih di rumahnya masing-masing, sholat 5 waktu di rumahnya masing-masing, iktikaf baca Al-Quran di rumahnya masing-masing. Tapi semoga tidak mengurangi semangat kita dalam mengisi bulan Ramadan. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, COVID-19 merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dia adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala yang kebetulan sekarang ini kita hadapi. Tetapi sebagai seorang muslim, kita harus meyakini bahwa itu adalah bagian dari qadarullah, bagian dari takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taghabun ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asaba min musibatin illa biidznillah wa may yu'min billahi yahdi qalbah wallahu bikulli syai'in alim. Ma asaba min musibatin, dan tidaklah menimpa kamu musibah, termasuk di dalamnya COVID-19 ini, illa biidznillah, kecuali dia adalah mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala, kecuali itu adalah merupakan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Wa may yu'min billahi, dan barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yahdi qalbah, maka Allah akan berikan petunjuk di hati-hati kalian. Wallahu bikulli syai'in, dan Allah atas segala sesuatu maha mengetahui. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi kita tidak perlu takut dengan yang namanya COVID-19, karena ini adalah bagian takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Ada COVID-19, tidak ada COVID-19, kita semua akan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti akan merasakan yang namanya kematian. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah, dan aku akan uji kamu, kata Allah Subhanahu wa taala, bisyarri, dengan keburukan, wal khairi, dan kebaikan, fitnah. Wa ilaina turja'un, dan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kita kembali. Jadi yang namanya ujian itu bukan cuma keburukan,
bukan cuman wabah, bukan cuman bala, tetapi yang namanya ujian juga kebaikan. Makanya disampaikan dalam surat Al-Anbiya 35 ini, wa nabluukum, maka kami akan uji kamu bisyarri, dengan keburukan, wal khairi, dan kebaikan, fitnah, wa ilaina turja'un, dan hanya kepada Allah kita akan kembali. Jadi semua kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita dapat kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, kita syukuri. Itu adalah bagian nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan oleh Allah kepada kita. Ketika kita mendapatkan keburukan, kita harus bersabar di dalamnya. Tidak perlu banyak mengeluh, tidak perlu banyak putus asa. Itu adalah bagian dari takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau ada orang yang dia bisa bersabar di tengah-tengah adanya wabah ini, maka Allah akan menghitungnya sebagai pahala syahid. Sebagaimana yang pernah disampaikan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Wa an Aisyah radhiyallahu anha annaha sa'alat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anit ta'un fa akhbaraha annahu kana 'adaban yab'athu Allah ta'ala 'ala man yasha faj'ala Allah rahmatan lil mu'minin wa laysa min 'abdin yaqa'u fit ta'un wa yanqutu fi baladihi sabiran muhtasiban ya'lamu annahu la yusibu illa ma kataba Allah lahu illa kana lahu mislu ajri syahid. Wa Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha, annaha sa'alat, Aisyah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anit ta'un, tentang ta'un. Ta'un ini adalah wabah kolera pada waktu itu, mirip-mirip dengan COVID-19. Jadi wabah yang sangat mudah menular kepada orang lain. Bahkan ada beberapa sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang meninggal karena wabah ta'un ini. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kata Sallam, fa akhbaraha, berilah kabar kepada mereka, annahu kana 'adzaban yab'athu Allah taala 'ala man yasha. Sesungguhnya ta'un itu adalah azaban, siksa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang Dia kehendaki. Faja'alallahu rahmatan lil mu'minin, tetapi ta'un itu bahkan dijadikan rahmatan lil mu'minin, rahmat bagi orang-orang yang beriman. Walaysa min 'abdin yaqau fit ta'un wa yanqusu fi baladihi sabiran. Barang siapa ada seseorang yang berada pada wabah ta'un ini, berada di negeri itu, tapi dia sabiran muhtasiban, dia sabar, dia ikhlas, ya'lamu annahu la yusibuhu illa ma kataballahu lah. Tidak ada sesuatu yang terjadi kecuali itu sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali sesuatu itu adalah sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, illa kana lahu mislu ajri syahid. Apabila tersebut akan mendapatkan pahala seperti pahalanya orang yang mati syahid. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sebagai manusia kita harus tetap ikhtiar, berusaha supaya jangan sampai di antara kita ada yang kena wabah COVID-19 ini. Dengan cara seperti apa? Ikuti protokol pemerintah, ikuti anjuran pemerintah, ikuti anjuran MUI. Pakai masker, sering cuci tangan. Kemudian kalau keluar rumah, pulang sampai rumah cuci tangan pakai sabun dan seterusnya. Jaga jarak dengan orang lain dan seterusnya. Jangan mengabaikan, jangan kita menyepelekan. Kalau kita menyepelekan, jatuhnya bukan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, tapi kita mendatangi bencana tadi. Wala tulqu bi aydikum ila tahlukah. Janganlah kamu menjatuhkan dirimu kepada kebinasaan. Kalau kita terlena, menyepelekan dan seterusnya, kemudian ala kadarnya saja tidak mengikuti ajaran pemerintah, kita sama saja menjatuhkan diri kita kepada at-tahlukah. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya protokol pemerintah stay at home dan sebagainya ikuti situ. Karena insya Allah kalau kita bisa mengikuti itu lebih banyak di rumah, stay at home bersama istri, bersama anak, insya Allah akan membuat keluarga kita lebih bahagia. Istri dan suaminya lebih harmonis,
dengan anak-anaknya bila bertiga dengan baik. Tapi sebaliknya, kalau ada keluarga yang tidak harmonis, biasanya dia akan tersiksa ketika ada di rumahnya sendiri. Ketika istrinya masuk ke dalam, bapaknya keluar. Bapaknya masuk ke dalam, istrinya keluar. Anak-anaknya itu keluar rumah. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Tapi sebaliknya, kalau kita bisa menciptakan keluarga yang harmonis, yang sakinah, mawaddah, warahmah, insya Allah kita menikmati stay at home. Banyak tinggal di rumah. Meninggalkan yang namanya mal-mal, tempat-tempat keramaian-keramaian, kerumunan-kerumunan. Kita lebih sayang kepada istri kita. Kita lebih cinta kepada istri kita. Bahkan kita bisa mendidik anak-anak kita yang tadinya dialihkan ke sekolah, pendidikan dan sebagainya. Sekarang kita didik sendiri anak-anak kita di rumah kita masing-masing. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bapak Ibu hadirin jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Esensi salat Idul Fitri itu adalah kembali kepada fitrah. Id artinya kembali, Fitri artinya fitrah. Kemarin di bulan Ramadan kita sudah melaksanakan ibadah di bulan Ramadan semaksimal yang kita bisa. Semoga saja kita termasuk hadis Rasulullah, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa bulan Ramadan dengan iman kemudian wahtisaban penuh pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Dan ini mudah-mudahan ada pada kita. Dibuktikan dengan nanti setelah bulan Ramadan, bulan Syawal dan seterusnya, aktivitas bulan Ramadan, tilawah kita, qiyamul lail kita tetap kita lakukan. Makanya seharusnya ketika kita keluar dari bulan Ramadan, kita termasuk menjadi orang yang bertakwa. Karena salah satu tujuannya puasa adalah la'allakum tattaqun, supaya kita menjadi orang yang bertakwa. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian esensi dari Idul Fitri adalah kita harus menjadi orang yang mau saling memaafkan. Ketika kita ibadah di bulan Ramadan, kita adalah hablum minallah, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang di Idul Fitri ini kita harus menjadi orang yang mau memaafkan orang lain, saling memaafkan antara satu dengan yang lain. Karena tidak ada yang namanya manusia itu yang tidak punya salah dan dosa. Kullu bani Adam khata'un wa kullu khata'in at-tawwabun. Semua anak cucu Adam pasti punya salah, dan sebaik-baiknya orang yang punya salah adalah at-tawwabun, yang mau bertobat. Allah Subhanahu wa taala pernah menyampaikan dalam surat Al-Baqarah, wa antaqu aqrabu lit-taqwa wa la tansawul fadla bainakum innallaha bima ta'maluna basir. Dan hendaklah kamu saling memaafkan, karena sesungguhnya saling bermaafkan itu adalah aqrabu lit-taqwa, lebih dekat kepada takwa. Wala tansawu fadla bainakum innallaha bima ta'maluna basir. Dan janganlah kalian melalaikan keutamaan temannya, melalaikan keutamaan saudaranya, karena sesungguhnya Allah Maha mengetahui atas apa yang telah kita kerjakan. Kebanyakan di antara kita yang tidak mau memaafkan adalah karena kita melihat kejelekan dan kesalahan saudaranya. Tapi diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita mau memaafkan orang lain, ingat kebaikannya, ingat kelebihannya, sehingga kita mau menerima kesalahannya dan memaafkan antara satu dengan yang lain. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hari ini kita semua berlebaran dengan cara yang berbeda. Mungkin hari ini adalah rekor warga Batara Asri bisa berkumpul di tempat ini dalam waktu sholat Idul Fitri dalam jumlah yang banyak. Kenapa? Karena mayoritas di antara kita tidak bisa mudik, tidak bisa pulang kampung. Tapi mudah-mudahan meskipun kita tidak bisa mudik, tidak bisa pulang kampung, kita semua tetap harus berbakti kepada kedua orang tua kita. Kadang-kadang
Ketika terdengar takbir di bulan Idul Fitri, saya secara pribadi ingat orang tua saya, ingat bapak saya, ingat ibu saya yang mereka sudah tua. Makanya kenapa saya secara pribadi setiap pulang kampung ingin mudik, karena ingin berbakti kepada keduanya. Karena di waktu itu kita semua libur. Ini memang bukan syariat Islam, tapi ini adalah bagian tradisi dan negeri kita tercinta ini. Karena banyak di antara kita yang perantauan, banyak di antara kita yang tidak bisa pulang asal karena terikat dengan kerja dan sebagainya. Tapi di saat libur Lebaran ini ada cuti bersama, ada tambahan dan sebagainya. Itulah yang membuat ada budaya mudik dan pulang kampung. Tanpa betul yang dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Meskipun hari ini kita tidak bisa mudik, tidak bisa pulang kampung, tidak bisa menyapa orang tua kita, tidak bisa mencium tangan ibu kita, tapi jangan membuat kita melupakan mereka. Lakukan bakti kita, birrul walidain kita kepada orang tua kita dengan cara yang lain. Sekarang ada cara virtual, video call dengan ibu kita, video call dengan orang tua kita, dengan kerabat kita, ada via WhatsApp, ada via Zoom dan sebagainya. Lakukan itu. Mohon maaf kepada mereka. Bahkan kalau perlu jangan cuma orangnya saja yang video call, kita ampun dan sebagainya. Kalau bisa kasih mereka oleh-oleh, entah itu uang, entah itu barang dan sebagainya, sebagai bukti cinta kita kepada mereka. Kita memang sekarang tidak bisa pulang kampung, tapi jangan sampai bakti kita kepada kedua orang tua kita lupakan. Meskipun ada yang THR-nya tidak keluar, meskipun ada yang sekarang tidak bekerja dan lagi dan sebagainya, tapi insya Allah dengan doa orang tua kita ada jalan keluar buat kita semua. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah sampaikan dalam surat An-Nisa ayat 36, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Dan sembahlah Allah Subhanahu wa taala wa la tusyriku bihi syai'an, dan janganlah kalian menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Wa bil walidaini ihsana. Tapi dengan kedua orang tua kita berbuat baiklah. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang tua kita adalah orang yang sangat berjasa buat kita. Ibu kita yang melahirkan kita, yang membesarkan kita, yang merawat kita, menyuapi kita, menidurkan kita, menggendong kita dan seterusnya. Jasa mereka tidak bisa kita bayar dengan uang. Keringat mereka tidak bisa kita bayar dengan apa yang kita miliki sekarang. Tapi banyak di antara kita, ketika kita sudah punya istri, ketika kita sudah punya anak, kita lupa dengan orang tua kita. Kita jarang menelpon mereka, kita jarang menyapa mereka. Bahkan mohon maaf, jangan sampai ada di antara kita yang menyakiti hati orang tua kita. Wala taqul lahu umpatan, memotong suaranya, memotong bicaranya di depan. Wala tanharhuma, dan jangan mengeraskan suara kita ketika mereka ngomong. Mungkin banyak di antara mereka yang sekarang ini sudah pikun, mungkin banyak di antara mereka yang sekarang ini kondisi kesehatannya sudah berkurang dan sebagainya. Tetapi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, doa kita mudah-mudahan meringankan beban mereka. Termasuk di antara kalau ada orang tua kita yang sudah meninggal dunia, doakan mereka setiap hari, doakan mereka setiap habis sholat 5 waktu, supaya meringankan mereka di alam kuburnya sana. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, birrul walidain itu adalah salah satu pintu surga, bahkan pintu yang tengah-tengah. Rasulullah SAW pernah bersabda, al-walidu awsatu abwabil jannah, fa in syi'ta fa'adhi dhalikal bab awit fathu. Al-walid, orang tua, awsatu abwabil jannah, dia adalah pintu surga yang tengah-tengah. Fa in syi'ta, jika ada orang yang menghendaki, fa'adhi, abaikan, tidak mau berbakti kepada kedua orang tua, tidak mau, bahkan banyak yang mendurhakai orang tua dan sebagainya. Tapi wadzalikal bab,
Barang siapa abaikan pintu ini, kata Rasulullah SAW. Tapi barang siapa yang menghendaki, awifadhu, rawatlah dia. Makanya kalau ada di antara kita yang punya orang tua yang sudah tua, sudah renta, dia adalah pintu surga buat kita. Jangan sia-siakan, rawat mereka dengan baik. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lakukan termasuk dengan kerabat, sanak, famili dan sebagainya. Lakukan lebaran tahun ini dengan cara yang berbeda, tapi baik buat kita, baik juga untuk mereka. Mudah-mudahan dengan seperti itu insyaallah Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan buat kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal musyrikun. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ارفع هذا البلاء والوباء كورونا من بلادنا إندونيسيا ومن بلاد المسلمين عامة. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم أعنا الإسلام والمسلمين. اللهم أعنا الإسلام والمسلمين. اللهم أعنا الإسلام والمسلمين. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولإخوان الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Mungkin dari saya sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Selamat Idul Fitri. Taqabbalallahu minna wa minkum wa ja'alana Allahu wa iyyakum minal a'idin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon pada jemaah tidak meninggalkan tempatnya, akan ada acara ringan. Alhamdulillah, acara sholat telah kita laksanakan dan juga berbuat jemaahnya. Mudah-mudahan Ramadan kita pada tahun ini menjadi bekal kita untuk menjalani kehidupan di 11 bulan yang akan datang. Untuk acara selanjutnya, insya Allah kita ada halal bihalal. Tapi sebelumnya mohon maaf, ada informasi tentang zakat fitrah, infak dan sedekah bapak-bapak semua. Yang alhamdulillah zakat fitrah mendapatkan Rp12.790.000
kemudian infaknya Rp2.575.000, kemudian zakat malnya sebesar Rp500.000, dan juga kita mendapatkan beras seberat 117 kg. Dan alhamdulillah zakat itu telah kita salurkan. Untuk selanjutnya, insya Allah akan ada sambutan dari Ketua RT kita, Bapak Arif Mulyana, dan juga nanti setelah itu insya Allah kita akan ada halal bihalal. Adapun tata caranya mohon dengan sangat ketika halal bihalal nanti kita tidak bersalaman secara langsung, juga mungkin kita bisa salaman ala Betawi mungkin. Mungkin itu untuk selanjutnya, untuk menyingkat waktu, sambutan dari Bapak kita, Bapak Arif Mulyana, tempat dan waktu kami persilakan. Terima kasih kami ucapkan kepada pengatur acara yang mana telah memberikan waktu dan tempatnya kepada saya untuk sedikit memberikan sambutan, karena pada tahun ini mungkin halal bihalal yang biasa kita laksanakan seperti tahun kemarin, yaitu dibarengi dengan acara makan bersama ya. Jadi saat ini kita di sini berkumpul semua, jadi sekarang tidak ada untuk acara makan bersamanya karena mengingat wabah COVID-19 ini belum tahu persisnya berakhirnya kapan. Mudah-mudahan sebentar lagi cepat selesai, kita semua bisa bekerja seperti biasanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, ucapan terima kasih kepada pengurus DKM beserta pengurus RT dan warga Ria Batara Asri yang telah bekerja sama sehingga kita pada pagi hari ini bisa melaksanakan sholat Idul Fitri 1 Syawal 1441 Hijriah, yang mudah-mudahan di tempat bahagia ini kita bersama bisa sedikit memberikan kebahagiaan, karena kita semua pada tahun ini mungkin yang biasa mudik tidak bisa mudik. Tadi Pak Ustadz juga bilang, terutama kepada orang tua kita ya, terus terang saya nggak punya orang tua. Tadi Pak Ustadz makanya pada saat ini yang masih punya kedua orang tua, mohon jangan sampai sedikit menyakiti hatinya, terutama kepada ibu. Itu emang saya juga terduga, karena emang pada saat kedua orang tua saya ada, saya itu yang merantau lama nggak bisa membahagiakan. Pada saat ini istilahnya sedikit saya udah agak mending kehidupan, tapi tidak bisa membahagiakan kedua orang tua saya. Para hadirin, walaupun saat ini dalam masa pandemi, namun alhamdulillah pada pagi ini kita masih diberi kesempatan untuk merasakan kebahagiaan, meskipun saat ini kita masa-masa yang sulit, tapi alhamdulillah pagi ini kita masih diberi kekuatan untuk merayakan hari kemenangan yang penuh kebahagiaan. Semoga kita dianugerahi umur yang panjang sehingga dapat kembali menikmati kelezatan ibadah pada bulan Ramadan yang akan datang. Hadirin yang berbahagia, banyak sekali hikmah, pelajaran dan makna yang dapat kita petik dari mewabahnya COVID-19. Di antaranya kita diingatkan untuk selalu bersabar dan bersyukur dalam sesuatu apapun dan dalam kondisi bagaimanapun.
sabar dan syukur adalah suatu senjata bagi seorang mukmin dalam mengarungi kehidupan di dunia ini. Jika kita tidak menghiasi diri kita dengan sifat sabar dan syukur dalam situasi seperti ini, maka kita tidak akan mendapatkan apa-apa kecuali kepenatan, kesusahan, dan kesedihan. Sebaiknya jika kita tanamkan sabar dan syukur dalam hati kita, maka kita akan meraih ridha Allah dan pahala yang besar di kehidupan akhirat nanti. Mewabahnya virus ini juga mengingatkan bahwa kita adalah makhluk yang lemah. Hanya dengan makhluk yang sangat kecil itu banyak orang menjadi tak berdaya, banyak orang jatuh sakit, bahkan banyak orang yang meninggal dunia. Hal ini seakan mengikis kesombongan pada diri manusia. Tidak selayaknya ia menyombongkan dan membanggakan dirinya. Menyebarnya virus ini juga mengingatkan kita pada kematian, karena emang setiap makhluk yang bernyawa itu pasti menuju kematian. Tidak seorang pun dapat memajukan kematian atau memundurkan kematian. Kematian adalah pintu yang dimasuki oleh setiap insan. Ajal tidak akan meminta izin kepada orang yang sehat dan muda. Maut juga tidak tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Virus ini adalah satu di antara sekian sebab kematian manusia. Menjalannya virus ini juga mengingatkan kepada kita akan arti penting dalam ilmu agama. Tanpa ilmu agama kita tidak akan mampu menggali hikmah dari suatu kejadian. Tanpa ilmu agama kita tidak akan mendapat kesabaran dan bersyukur sebagaimana mestinya. Tanpa ilmu agama kita tidak akan mampu menyikapi musibah sesuai tuntutan syariat Islam. Bapak Ibu yang berbahagia, kita bersyukur kepada Allah karena telah menganugerahi kekuatan untuk menuntaskan ibadah puasa dan berbagai ibadah lainnya selama bulan Ramadan di tahun ini. Setiap kali selesai menuntaskan suatu ibadah, seorang mukmin yang baik dan berharap-harap cemas, berharap ibadahnya diterima oleh Allah, dan cemas jangan-jangan ibadahnya yang telah dilakukan tidak diterima olehnya. Harapan itu akan memotivasi untuk terus melakukan ibadah sehingga kita semua bisa menghimpun bekal sebanyak-banyaknya untuk di kehidupan akhirat nanti. Sedangkan kecemasan dan kekhawatiran itu akan mendorong untuk terus beribadah karena dia tidak tahu ibadah mana yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ibadah yang telah dikerjakan atau ibadah yang akan dilakukan. Bapak Ibu yang berbahagia, setelah hak-hak Allah kita tunaikan selama Ramadan melalui ibadah-ibadah yang kita lakukan, tibalah kini waktunya untuk memenuhi hak sesama hamba. Hari raya adalah salah satu momen yang tepat untuk mempererat tali silaturahim dan memperkuat hubungan persaudaraan sesama muslim dan sesama anak bangsa. Pada musim pandemi janganlah menghalangi kita untuk bersilaturahmi, karena silaturahmi bisa dilakukan dengan berbagai cara. Karena memang mungkin saat ini sudah istilahnya zaman canggih, jika tidak memungkinkan dengan bertemu fisik, maka bisa diganti dengan pertemuan secara daring. Silaturahmi juga dapat dilakukan dengan saling bertegur sapa, menanyakan kabar melalui sambungan telepon di musim pandemi COVID-19 ini. Kita memang dianjurkan untuk menjaga jarak fisik, akan tetapi jarak sosial tidak boleh renggang. Jarak persaudaraan harus dekat, jembatan penghubung antara kerabat harus dibentangkan.
Hadirin yang berbahagia, musim pandemi jangan sampai membuat kita memutus tali silaturahmi. Jangan sampai keluarga dan kerabat kita merasakan ditinggalkan oleh kita atau diabaikan. Walaupun di masa pandemi kita tetap harus jaga hubungan baik dengan mereka. Kita jaga hubungan baik itu dengan cara membantu mereka di kala mereka membutuhkan bantuan. Kita kunjungi mereka jika memungkinkan. Kita dahului mereka dengan itu semua. Karena ini adalah kebaikan yang pahalanya besar. Jadilah orang yang pertama kita melakukan. Jadilah orang yang pertama kita melakukannya. Kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Menyambung silaturahmi adalah salah satu kewajiban dan memutus silaturahmi. Di ujung sambutan saya, tak lupa saya selaku pengurus RT berikut jajarannya. Khususnya diri saya pribadi di hari raya Idul Fitri ini di 1 Syawal 1441 Hijriah mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum minal aidin wal faidin kul amin wa antum bi khair. Sedikit supaya diingat oleh warga Batara, karena sambutan di hari raya Idul Fitri ini mungkin ada agak puitis sedikit, karena emang ini penting biar bisa diingat sampai akhir nanti, atau mungkin saya udah nggak ada juga bisa diingat, mudah-mudahan. Yang dekat itu mati ibu bapak, yang besar itu nafsu, yang berat itu amanah, yang mudah itu berbuat dosa, yang panjang itu amal soleh yang akan kita bawa, yang indah itu saling memaafkan. Selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Mungkin itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan, karena kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mr. Raden Remix.